Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati, mahasiswa semester 7B dengan NIM E111762, Prodi Sistem Informasi di Universitas Matlaul Anwar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang audit sistem informasi absensi pada PT Sinar Pratama Agung menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Di sini ada abstrak perusahaan. PT Sinar Pratama Agung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jerman dan sepatu yang menerapkan suatu sistem informasi pada aspek kerjanya di perusahaan untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja, yaitu menggunakan alat yang terkomputerisasi seperti fingerprint untuk mencatat daftar kehadiran setiap karyawan di perusahaan. Sistem yang digunakan harus mampu mengelola, menyampaikan, dan menjaga keamanan informasi dengan baik. Maka, perlu dilakukan audit bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola sistem informasi yang berjalan. Penelitian dilakukan mengikuti standar kerangka kerja COVID 4.1. Untuk tata kelola IT, penelitian berfokus pada subdomain A14, DS1, DS4, DS5, DS10, dan ME2. Keenam subdomain tersebut penting dibahas karena berkaitan dengan penilaian dari karyawan, perlengkapan, keamanan fisik, regulasi, dan sebagainya. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah maturity level. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa DS5 berada pada level 3,09, DS4 dan DS10 berada pada level 3 definite process. DS1 berada pada level 2,83, A14 berada pada level 2,75, repeatable but intuitive. Sedangkan ME2 berada pada level 1,71, initial atau ad hoc. Nilai tertinggi berada pada DS5, Ensure System Security, dengan nilai 3,09, dan nilai terendah pada ME2, Monitor and Evaluate Internal Control, dengan nilai 1,71. Selanjutnya, pendahuluan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menuntun dunia usaha untuk bersaing secara kompetitif yang secara efektif dan efisien. PT Sinar Pratama Agung adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Jerman dan sepatu, telah menempatkan teknologi dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja sesuai dengan sasaran visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Dengan adanya teknologi, perusahaan ini menerapkan sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya seperti penggunaan sistem informasi absensi pada perusahaan. Perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosesnya yang bertujuan memastikan sistem informasi absensi yang digunakan pada perusahaan memberikan kemudahan dalam berproses bisnis, berusaha, serta meningkatkan tata kelola IT yang baik sesuai dengan visi misi perusahaan. Dapat dilakukan audit yang dapat bertanggung jawab terhadap penelitian tata kelola TI yang efisien sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada perusahaan. Audit SI atau TI dalam kerangka kerja COVID atau IT Assurance adalah salah satu audit yang dapat memberikan masukan terhadap perbaikan pengelolaan sistem di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pokok permasalahan, yaitu meningkatkan sistem absensi di perusahaan PT Sinar Pratama Agung untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja
yaitu menggunakan alat yang terkomputerisasi, yaitu seperti fingerprint untuk mencatat daftar kehadiran setiap karyawan di perusahaan. Sistem yang digunakan harus mampu mengelola, menyampaikan, dan menjaga keamanan informasi dengan baik. Maka perlu dilakukan audit bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola sistem informasi yang berjalan. Di sini ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, lingkup penelitian dibatasi pada audit sistem informasi absensi pada PT Sinar Pratama Agung dan identifikasi proses sistem informasi absensi. Di sini ada dua tabel. Tabel pertama yaitu pada tabel pertama yaitu cakupan IT domain yang diaudit. Terdapat subdomain dan description. Pada subdomain pertama A14 description enable tabel 1 di tabel 1 yaitu cakupan IT domain yang diaudit, yang terdapat subdomain dan description. Di dalamnya ada A14 yaitu enable operation and use, DS1 define and manage service levels, DS4 ensure continuous service, DS5 ensure system security, DS10 manage problem, ME2 monitor and evaluate internal control. Dan di gambar kedua yaitu ada diagram aliran penelitian. Di sini terdapat identifikasi masalah yang akan dilanjutkan ke menentukan tujuan penelitian, selanjutnya mengumpulkan wawancara, selanjutnya data sudah cukup. Ketika data sudah cukup atau memenuhi, maka dia akan melanjutkan ke pengelola. Ketika data sudah cukup, maka ia akan melanjutkan ke pengolahan data. Terus melanjutkan ke analisis data. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Tetapi ketika data ketika data tidak cukup, maka ia akan kembali untuk mengumpulkan wawancara atau menentukan tujuan. Tetapi ketika data tidak cukup, maka otomatis ia akan kembali lagi ke pengumpulan wawancara. Selanjutnya, tahap ini ditetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID yang diolah sesuai dengan studi kasus cakupan IT domain yang diaudit. Pada sistem informasi absensi diperlihatkan pada tabel 1, metodologi penelitian yang dilakukan dan tahapan dalam memperoleh data dari sumber, mulai dari survei awal dan wawancara ditunjukkan pada gambar 2. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 1. PT Sinar Pratama Agung sudah memiliki tata kelola sistem informasi yang telah dilakukan secara berulang. Namun, tata kelola yang diterapkan sudah memenuhi harapan. Keberadaan tata kelola sistem informasi pada PT Sinar Pratama Agung terdefinisi dengan baik dan formal. Ada prosedur maupun panduan baku dari pihak manajemen dan
Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan maturity level, diketahui bahwa DS5 berada pada level 3,09 dan DS4 dan DS10 berada pada level 3 yaitu definite process, sedangkan DS1 berada pada level 2,83 dan A14 berada pada level 2,75 yaitu repeatable but intuitive. Sedangkan ME2 berada pada level 171 atau inisial atau AD-Hodge. Nilai tertinggi berada pada DS5 yaitu Ensure System Security dengan nilai 3,09 dan nilai terendah pada ME2 Monitor and Evaluate Internal Control dengan nilai 1,71. Dengan itu diketahui bahwa tata kelola sistem informasi absensi di PT Sinar. PT Sinar Pratama Agung berada expected level. PT Sinar Pratama Agung berada PT Sinar Pratama Agung berada expected level yang diharapkan pada level 3. Selanjutnya ada studi pustaka agar memperoleh data dan informasi dari beberapa sumber-sumber literatur. Contohnya seperti buku, majalah, internet, hasil seminar, artikel, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan referensi. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.